Audio Jungle. Langkanya pupuk bersubsidi, membuat Polres Nganjuk membentuk tim khusus, dan berhasil membongkar sindikat penjualan pupuk subsidi secara ilegal, serta mengamankan barang bukti 113 ton pupuk bersubsidi. Saat ini barang bukti dititipkan di gudang pupuk Desa Peserut, Kecamatan Sukomoro. Selain itu, polisi juga berhasil mengamankan 3 orang tersangka, masing-masing berinisial L, HNP, dan R. Kapolres Nganjuk AKBP Boy Jackson Situmorang mengatakan, bermula pada tanggal 6 Januari tahun 2022, kami mengamankan 1 orang tersangka inisial R, 51 tahun, pemilik kios yang menjual pupuk subsidi jenis urea dan NPK Ponska yang tidak sesuai peruntukan. Dari gudang tersangka diamankan bersama barang bukti sekitar 4 ton. Setelah dilakukan pengembangan, kami kemudian mengamankan tersangka HNP, 23 tahun, saat mengangkut pupuk bersubsidi sebanyak 9 ton dari Kabupaten Ngawi untuk dibawa ke Nganjuk. Pupuk yang diangkut HNP ini merupakan pesanan dari tersangka L 38 tahun, warga Desa Sukomoro Kabupaten Nganjuk. Dari pengembangan inilah, kami kemudian mengamankan lebih dari 100 ton pupuk bersubsidi jenis urea, ZA Ponska, dan SP36. Kemudian yang kedua, kita berhasil mengamankan 1 unit truk dengan muatan pupuk subsidi 9 ton. Dari 9 ton ini kemudian kita kembangkan dan kita dapat 100 ton di salah satu gudang di Kabupaten Ngawi. Jadi gudang itu sebagai tempat penimbunan khusus pupuk subsidi. Nah, barang bukti 100 ton itu kemudian kita geser, kita tempatkan di salah satu gudang pupuk Petrokimia Gresik di Kabupaten Nganjuk sebagai tempat penitipan barang bukti. Seperti yang saudara lihat di belakang kita, itu totalnya semuanya adalah 113 ton dari 2 TKP yang berhasil kita amankan dengan 3 tersangka yang telah kita proses ini. Demikian. Nanti dari hasil pengembangan kita ya, karena teknis penyidikan, jadi kita sedang kembangkan, belum bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan media pada saat ini. Sudah berapa lama, Komandan? Ya, kurang lebih sudah setahun ya melakukan kegiatan ini. Untuk harga jual pupuk sendiri berapa, Dan? Ada disparitas harga. Intinya ada disparitas harga dari pupuk subsidi yang mereka beli, kemudian dijual, itu ada disparitas harga. Disparitas harga inilah yang menjadi keuntungan mereka. Gitu. Kan dari Ngawi, nanti akan memberikan ke Ngawi sana apa gimana, Pak? Kan Ngawi juga nangkap pupuk Ngawi sana. Enggak, jadi ini bukan dari, jadi ini di Ngawi itu tempat penimbunannya saja. Jadi itu pupuknya berasal dari beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur. Para tersangka melakukan penyalahgunaan dengan menjual pupuk bersubsidi kepada orang lain, yang bukan merupakan anggota kelompok tani sesuai dengan rencana definitif kebutuhan kelompok tani. Saat melakukan peninjauan barang bukti, bersama PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi, terlihat ratusan ton pupuk yang telah dibatasi polis lain. Barang buktinya kita buat jadi apa, Bang? Apakah bisa kita didiskusikan, Pak? Ya, PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi, mengapresiasi kinerja polisi yang bergerak cepat. Setelah mendapatkan keluhan petani, pihaknya juga akan melakukan pengawasan pendistribusian pupuk subsidi, supaya petani tidak lagi kesulitan pupuk. Yang pertama, kami mewakili Pemda dan masyarakat Nganjuk sangat mengapresiasi kinerja dari pihak kepolisian ya, beserta jajarannya, luar biasa. Ini adalah masalah-masalah yang lama sebenarnya yang dirasakan oleh masyarakat kecil, utamanya petani, dengan kelangkaan pupuk, ada pupuk harganya mahal pun kadang-kadang tidak ada pupuk, kan sangat merugikan. Maka pentingnya koordinasi Forpimda itu dalam rangka apa? Permasalahan-permasalahan masyarakat harus kita selesaikan di tingkat Forpimda, termasuk juga di dalamnya hasil dari penyidikan dan penyelidikan pupuk bersubsidi ini. Kapan keluar ini dialami oleh para petani? Mungkin kalau orang media yang memahami medsos kan kita sering kan ya. Nah, kita jangan main-main, yuk kita bantu petani. Saatnya petani juga harus makmur kan gitu. Nah,
terkait pengawasan sendiri Pak Waren terhadap distribusi pupuk bagaimana? Nah terus kita, makanya kalau ada yang nggak pas, kita kan punya tadi media itu kan sebagai agen-agen kita. Kalau ada informasi apapun kan silahkan sampai ke kita, maka kita akan tindak lanjuti. Sekecil apapun, nanti kita akan tindak lanjuti. Atas kejadian itu, para tersangka dijerat dengan pasal 6 ayat 1 huruf B, Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi JO Pasal 30 ayat 3 JO Pasal 21 ayat 2, Permendak RI tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Perbuatan ini diganjar dengan ancaman penjara maksimal 2 tahun dan denda setinggi-tingginya Rp100.000. Dari Nganjuk, Tim Kabar Nganjuk melaporkan.